Ini Ganesha, dulur. Biasanya Sendang Bimo. Bimo ini toko yang besar. Ada pertemuan atau perkumpulan seluruh Indonesia. Bagi kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Nampakkan cakangnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam santun dan salam hormat saya, dulur-dulur dari berbagai suku ras agama di dalam negeri maupun luar negeri. Saya Gus Eki Suryaningrat Jombang. Saya ada di Wonosalam, dulur. Saya akan istilahnya menggali misteri di Wonosalam. Nah, ini saya ada di Pendopo Agung Lembagiri, situs Wali Wonosegoro Gunung Kunjung, dulur. Nah, di sini banyak jejak dan misterinya, dulur. Nah, kita akan menggali jejaknya. Nah, di situ ada juru kunci atau seseorang yang berperan di daerah Wonosalam ini, termasuk yang melestarikan pelestari budaya, termasuk pemilik wisata dan penggiat tempat-tempat situs, dulur ya. Oke, dulur, kita akan melangkah ke pendoponya untuk bertemu dengan salah satu tokoh yang melestarikan budaya sini. Oke, dulur ya, kita lanjut. Kita menuju ke lokasi, dulur. Nah, ini lokasinya, destinasi wisatanya sangat oke, dulur. Nah, ini, dulur ya. Nah, ini, dulur. Kita masuk dulu ke Sumber Agung, dulu. Ini tempatnya sangat asri, dulur. Ini juga untuk bumi perkemahan, untuk mahasiswa, untuk anak-anak sekolah, juga praktisi spiritual, dulur. Banyak di sini juga, dulur ya. Kita sudah sampai, dulur. Ini view-nya sangat bagus, dulur. Di sini mau ada dibangun juga tempat untuk pemandian air mancur. Nah, mungkin di sini akan ada yang namanya air mancur atau petirtaan Sendang, namanya Bimo, Sendang Bimo, dulur. Nah, ini view-nya, dulur ya. Ini view-nya, dulur, bagus sekali, dulur. Ini Ganesha, dulur. Ini mungkin kita nggak tahu ini temuan apa atau asli sini. Ini tempat ritualnya. Kita langsung tanya sama juru kuncinya mumpung lagi nyapu ya, dulur. Ini HP-nya siapa ini? Dulur, kita naik. Assalamualaikum Bapak, Rahayu.
Nggih, rahayu ngapunten ganggu. Kula saking Jombang. Saya sebenarnya sudah kenal dulur tapi jarang bertemu gitu. Makanya berhubung kita di sini buat konten, sekalian kita tanya-tanya yang belum kenal biar kenal. Paringi asma sinten, Bapak? Paring asma Pak Harjo. Nggih. Oh, ya. Nggih. Kok sing nyekel mawon? Paring asma Pak Harjo. Oh, nggih. Asli Wonosalam. Asli Wonosalam. Kebetulan saya membuat konten untuk potensi yang ada di Jombang, seluruh sejarah. Mungkin saya akan membuat namanya destinasi 1000 punden. Nah, termasuk di sini kalau saya menelusuri jejak, bahwasanya di sini tempat sejarah tertua di Jawa Timur. Jadi di sini, dulur, tempat berkumpulnya para pendekarnya Jombang yang melawan Belanda, termasuk gurunya Surontanu atau gurunya Kebukicak. Nah, itu waktu peperangan Belanda, beliau ini hijrah ke sini karena kejar-kejaran dengan Belanda. Lah Belanda ke sini nggak berani karena ini masih hutan dan alas. Jadi di sini tempat petilasan para ratu dan rajanya Mojopahit, termasuk Ratu Tribuana Tunggaldewi. Nah, ini termasuk di sini jejaknya juga ada dulur ya. Tapi sebelum saya berbicara, saya menggali misteri yang ada di Wonosalam. Saya akan tanya di sini ini sama Pak Harjo. Pak Harjo, ini namanya wisata apa atau pendopo apa? Ini sudah 12 tahun silam saya dapat perintah untuk menata alam ini sebagai alam yang harus dijaga, karena alam ini penuh kesakralan. Karena di sisi Bukit Gunung Kunjung ini juga disebut pertapan atau pertapaan beliaunya Wali Wonosegoro yang di zaman era setelah Majapahit, berbarengan Majapahit zaman Belanda ya, baru ditemukan. Disinilah titik terangnya pendopo agung yang dibuat oleh sosok seorang tokoh-tokoh zaman dahulu untuk mencari kesatuan dan persatuan, kekuatan, menyusun bahkan sampai menyusun ilmu-ilmu yang tertinggi. Di pendopo inilah bersinergi, semuanya berkumpul, ceritanya seperti itu. Sehingga sampai detik hari ini tempat ini membawa berkah, dijadikan satu bumi perkemahan. Ternyata termasuk pendidikan juga, dalam arti sama dengan zaman dahulu di zaman Wali Wonosegoro. Juga di pelataran sini sebelah barat ada makamnya Mbah Gimbal, mungkin belum terungkap. Di bawah sana kurang lebih 400 belakang lagi terus ke Mahkamah Umum. Oh, makan umum. Namanya Kesebut Mbah Gimbal. Itu ada cerita dari nenek moyang, adalah juga para tokoh besar di zaman era Wali Wonosegoro. Karena berarti tokoh yang melawan Belanda. Tokoh yang melawan Belanda. Oh, iya. Disitulah pejuang atau jadi tokoh-tokoh yang melawan Belanda. Sehingga dalam perkembangan tahun saya mendapatkan satu wahyu atau wangsit untuk tentang Lembagiri, sehingga sampai dimunculkan sumber suci di sini. Disebutkan sumber suci, di situ sudah dimunculkan dengan dasar saya akan ada perintah untuk mengambil air itu, sehingga karena ini pegunungan, saya mustahil untuk menggali air di sini. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi alam yang ada di sini. Tentunya pastilah membawa berkah, sehingga muncullah sumber panguripan atau sumber suci untuk bersuci. Tentunya ini yang sudah lahir akan berkembang untuk mengembangkan satu pemandian atau segaran alit untuk menyucikan diri tentunya. Itulah untuk konsep yang dulu saya bicarakan. Ini akan ada tempat pemandian atau air mancur di
istilahnya untuk kapasitas orang banyak ya, untuk yang menikmati sumber ini. Iya betul, karena saya sudah ada perintah dan wahyu ditunjukkan kolam suci sebesar kurang lebih 23 lawan 15 meter. Itu nanti kita bangun bernuansa Majapahit, banyak dewi-dewi yang bawa air, makanya disebut di sini sumber atau patirtan Dewi Sekar, karena disebutkan banyak dewi-dewi di sinilah yang mandi disitulah. Dewi Sekar itu maksudnya Dewi Sekar Arum apa Dewi apa selanjutnya? Ini disebut Dewi Sekarsari ya, Sekarsari. Yang menguasai tentunya, karena sosok di sinilah yang sudah dinyatakan tempat ini adalah tempat yang sakral dan manfaat untuk kehidupan manusia, khususnya yang mau bermeditasi di sini. Oh iya. Kemarin saya mendapat wangsit, bukan kemarin, dulu, bahwasanya ada Candi Arimbi, terus ditemukanlah sumber Telogo Pringgondani. Berarti ini yang kurang Sendang Bimo. Apa di sini nanti ada Sendang Bimo? Di situ juga disebut Sendang Bimo dalam pewayangannya. Oh, karena iya. Di sisi era pewayangan, disinilah juga fasilitas tempat disebut Gunung Kuncung itu adalah yang Ismoyo Jati, cocok, memang pas Sendang Bimonya juga ada di sini juga. Oke dulur, jadi begini, di Lembagiri ini dekat dengan situs Candi Arimbi. Terus di atasnya Candi Arimbi itu di Sendang Rejosari itu muncul sebuah sumber cuma 4 meter dulu. Nah, di situ tanahnya putih, bukan merah seperti yang lain-lainnya. Jadi seperti itu tempat seperti pembakaran tanah atau apa, makanya disebut Telogo Pringgondani. Terus untuk di sini kemungkinan karena masih ada jejaknya Candi Arimbi, suami Candi Arimbi itu sendiri kan Bimo. Lah mungkin di sini akan didirikan namanya Sendang Bimo untuk pemandian dari air sumber itu dulur ya. Ini sumbernya dulur. Ini sumber dari Sendang Bimo rencana yang nanti dulur ya. Dengan filosofi bahwasannya Sendang Bimo ini tokoh yang besar, supaya orang-orang yang mandi air sumber ini menjadi tokoh seorang besar dan tokoh yang penuh dengan kewibawaan, penuh dengan karisma, dulur. Jadi di sini juga tadi Ratu apa? Dewi Sekar. Dewi Sekar, bahwasanya kalau untuk wanita itu mendapatkan karisma, pengasihan, dan istilahnya punya wibawa dan mempunyai pemikiran tentang kehidupan kalangan bawah ini supaya naik ke era yang lebih tinggi, dulur. Jadi di sini Sendang Bimo dan sumber Dewi Sekar sumber suci. Dewi Sekar sumber suci. Nanti setelah pembangunan akan saya review lagi untuk Sendang Bimonya, dulur. Sendang Bimo nanti bagus, dulur, karena sebuah tokoh yang besar menjadikan filosofi siapapun yang bermandikan atau praktisi spiritual yang bersemedi di situ akan mendapatkan suatu berkah, kebesaran dan kewibawaan. Oke dulur, kita ngiyup dulu karena di sini hujan ya dulur ya. Oke dulur, ini tempat pertapannya pendopo atau balai di Lembagiri, dulur. Tempat ritual, jadi tempat orang-orang praktisi spiritual biasanya berkumpul di sini, dulur. Nah, ini tempatnya masih alami, nuansa mistisnya pun sangat alami, sangat positif, dulur. Nggak ada hal yang negatif. Iya Pak Arja ya. Nah, ini nanti sambung juga ke Gunung Kuncung, dulur. Tapi ini masih hujan. Saya akan sedikit mendeteksi spiritual yang ada di sini. Saya akan menggunakan ini, dulur ya.
Ini saya menggunakan pusaka Panimbal Kinata dulur. Ini Panimbal Kinata dulur ya. Ini Tangguh Singosari dulur. Ini Tangguh Singosari. Saya akan sedikit mendeteksi untuk lokasi daerah Wonosalam dan sekitarnya. Saya akan memakai parabola atau satelit. Nah, satelitnya ini saya dari pusaka dulur ya. Saya akan mohon izin sama Pak Arjo. Pak Arjo, boleh saya mendeteksi mistis yang ada di Wonosalam ya? Boleh. Termasuk Lembagiri sampai Candi Rimbi dulur ya. Nanti saya akan memakai mediumisasi. Sampean mau mediumisasi? Nggak apa-apa. Belum pernah ya? Belum pernah. Nggak apa-apa. Oke dulur, di sini di lokasi ini tampak sebuah lorong astral atau seperti gapura besar. Ini lorong astral yang tak berujung dulur ya. Ini sangat luas sekali. Jadi seperti sebuah provinsi. Bukan sebuah negara, provinsi, sangat luas sekali. Lorong astral ini menuju, ini arah tangan saya mana ini Mas Aris? Carangwulung. Mana ini? Kemana ini? Ke arah mana ini? Wonosalam daerah mana? Ini Candi Rimbi. Yang sana ini? Iya. Terus yang sana? Yang sana Carangwulung. Carangwulung, terus yang sana? Sana ke Gunung. Berarti ini ke barat ya? Ya, ke barat. Oh, ini berarti sambung ke Candi Arimbi dulur. Jadi perjalanan jalannya dunia astral ini menuju Candi Arimbi berarti. Candi Arimbi ini termasuk lintasannya jejak para pendekar dulur. Banyak orang arak-arakan seperti pasukan arak-arakan ke Candi Arimbi. Nah, Candi Arimbi sendiri ini sudah disahkan atau situs kerajaan era Mojopahit dulur. Tapi kalau dari spiritual, kaca mistis, ini malah sebelum Majapahit dan sebelum Singosari, tempat ini sudah ditempatin seperti orang pakaian Buddha dulur. Jadi tempat ini sebelum dibangun Candi Arimbi, ini memang di situ pusat energi spiritual. Makanya mungkin sudah turun temurun dari zaman Hindu, Buddha, Singosari, Mojopahit. Nah, ini sudah ditempatin seperti ada pertapan dulur ya. Pertapan ini cuma pakai siluet selendang gini. Cuma ini kalau Buddha itu dulu gondol, ini enggak, rambutnya panjang tapi cuma pakai selendang saja. Ngelipet ke badannya gini aja. Jadi tidak pakai baju maupun tidak pakai celana, cuma ngelipet gitu aja. Nah, terus lorong astral ini juga menuju ke sana. Nah, ini ada istana sangat besar sekali dulu. Istana ini seperti luasnya itu seperti stadion, tapi ada bangunan-bangunan lain juga besar-besar dulu. Nah, ini seperti menuju istana alam astral atau kalau orang bilang alam jin. Oh, pasukannya di situ banyak aneka ragam
perwujudan, jadi mulai kuda kepala manusia, ular kepala manusia, nah itu mulai ada harimau dan lain-lain dulur ya. Terus ini ada lorong astral juga. Oh, ini ada kilin menuju ke sana dulur. Kilin ini menuju arah ke, masih ke barat ini. Oh, seperti gua kemarin, gua yang saya review itu dulur, Gua Ngesong namanya. Gua Ngesong ini di situ tempatnya para pertapan. Nah, termasuk mbahnya, gurunya Surontanu dan gurunya Kebo Kicak. Ini pernah bertapa di situ. Nah, di situ ada pergerakan atau perlawanan dengan penjajahan Belanda dulur. Jadi tempat ngungsi, termasuk pernah kesini juga gurunya Kebo Kicak, Mbah Kusir atau Ki Ageng Sumoyono. Terus ini astralnya masih ke sana lagi. Ke sana arah mana, Mas Harjo ini? Carangwulung. Ini Carangwulung juga ya? Sana Carangwulung. Sana Carangwulung. Berarti Carangwulung ini nganu dulu full. Jadi full alam astral. Jadi sebuah istana. Tapi dengar-dengar banyak yang hilang memang di situ, tapi munculnya di Kalimantan ya. Di Malang ya, Pak Harjo ya. Di Malang. Iya dulur. Kalau memang ada cerita, sebuah cerita bahwasanya penduduk sekitar sini waktu mencari kayu 3 orang, nah, itu munculnya tiba-tiba di Malang. Dia tanya waktu keluar, loh ini seperti bukan daerah kita. Kita tanya orang kampung, ternyata tanya orang kampung sudah di Malang dulu. Kayunya dijual untuk pulang ke sini, ke Wonosalam. Terus ada cerita polisi juga menghilang ya, sampai sekarang belum ketemu ya. Itu era tahun berapa itu? 2003. Iya dulur, ada 2003 aparat polisi yang bertugas di sini itu hilang sampai sekarang, dicari pun nggak ada dulur. Kemungkinan masuknya lewat mana dia? Carangwulung juga? Dari jarak. Oh, dari jarak. Iya, jarak. Nah, di Wonosalam ini saya mendapatkan jejak mistis itu. Daerah sini termasuk petilasan tempat bertapanya para pendekar seluruh Jawa Timur dulur. Nah, di sini pun masih banyak benda-benda yang masih alami. Seperti banyak patung kecil-kecil sejempol tapi seperti patung era-era Buddha gitu dulur ya. Kalau golekan Kencono ini saya mendeteksi ada di Gunung Lembagiri ini dulur. Kita nanti review di sana dulur ya. Sepertinya saya kelihatan di sana ini golekan Kencono. Kalau di sini ini ada pusaka besar sekali, tingginya itu 2 meter. Saya belum pernah lihat pusaka itu yang besar sekali. Mungkin ini masih era zaman dahulu, daerah Singosari atau apa. Pusakanya lurus dulur, ini bukan loh pusaka lurus tapi besar sekali, 2 meter. Mungkin orang-orang dahulu kala itu seperti ketinggiannya mungkin beda dengan orang zaman sekarang dulur ya. Ini seperti tertimbun ada meriam. Di sini ada meriam ini. Tapi dalam sekali dulur. Kalau saya melangkah ini 18 langkah. Satu langkahnya saya 1 meter. Jadi 18 meter. Di bawah sini itu seperti ada meriam dan ada kotak-kotak. Itu isinya itu seperti peluru sama senjata-senjata. Seperti tampak ada lorong. Nah, mungkin itu tempat penyimpanan waktu mengejar pendekar-pendekar zaman dahulu. Mereka menyimpan benda di situ atau lari, kurang tahu. Tapi yang jelas barang ini tertinggal di kedalaman 18 meter dulur. Kalau benda pusaka ini banyak sekali dulur. Kalau seperti batu-batu mustika sangat banyak sekali di sini. Mungkin saya sekilas tanya
Pak Harjo, apa yang saya lihat di sini ini seperti apa yang saya omongkan apa tidak gitu dulu ya. Pak Harjo, seperti yang saya bilang tadi, kisah-kisah tadi, apa sudah pernah leluhur-leluhur cerita apa yang saya omongkan tadi? Alhamdulillah waktunya terjawab dalam Oke. alam Lembagiri. Apa yang diceritakan oleh Gus Eki tadi sudah mendekati benar, sudah ada kebenaran. Dari ada yang pusaka itu juga ya, bahkan di sini disebutkan ada benda-benda, bahkan di sini adalah untuk bahan nuklir pun ada. Iya, saya Bebatuan kelihatan itu iya seperti ada, ada lorong, bahan nuklir ada. ada Iya, meriam betul. itu 2, terus banyak kotak-kotak itu seperti senjata-senjata. Mungkin waktu perang sama Belanda itu ditinggal atau simpen saya kurang tahu. Betul. Tapi memang ceritanya ada ya. Ada, memang terpendam tidak dalam memang. Di situ tunggu waktu, pasti itu nanti akan dilahirkan semuanya. Insya Allah akan dilahirkan semua. Karena untuk bangsa kita, untuk zaman kita, apa yang diceritakan Gus Eki itu ada kebenarannya dan insya Allah itu akan lahir. Itulah yang bisa kita bahasanya kita titeni, kita tunggu dengan sabar untuk alam yang ada di Lembagiri ini. Matur suwun. Oke, Dulur. Di sini ini masih mengental itu masih melekat energi para pendekar dari era zaman Buddha sampai Singosari, Mojopahit, sampai pendekar-pendekar yang ada di Jombang yang melawan Belanda. Ini untuk energi para pendekar yang sakti tersebut, nah itu masih melekat, Dulur. Memang untuk praktisi spiritual, untuk semedi di sini itu biasanya nyautnya atau nyantolnya itu sangat cepat karena sudah ada energi yang sudah dipegang. Jadi atau siklus energinya ini siklus energi spiritual, Dulur ya. Nah, jadi saya nanti tanyakan Pak Harjo bahwa energi spiritual ini yang saya ceritakan kok banyak lapisan seperti pelangi, apa benar apa tidak ya? Saya merasakan bahwa di sini ini energi spiritual seperti banyak lintasan para prabu, para ratu, para dewi, para pendekar ini seperti berkumpul pernah semedi di sini. Ya, salah satunya di sini adalah ada satu sinar dari langit sampai turun ke bumi ini. Yang kedua, disinilah tempat kumpulnya para leluhur yang ada, yang masih bekerja atau yang masih aktif untuk perintah alam ya. Lembagiri ini bisa dirasakan atau juga bisa diterawang bagi yang sudah mampu. Ribuan kumpul di sini, itulah yang kita rasakan. Ya, Matur saya suwun. rasakan itu energi ini warnanya itu warna pelangi. Jadi beraneka ragam adat istiadat atau beraneka ragam keyakinan itu sudah pernah bertapa di sini. Jadi saya merasakan energinya itu campur-campur warnanya. Makanya saya mengatakan pelangi. Betul. Oh gitu ya. Betul. Menurut memang leluhur, Iya, memang betul. seperti itu ya. Iya. Oke, Dulur. Ini mungkin kalau di luar daerah yang belum tahu tempat ini, energi spiritualnya sangat-sangat mengental sekali, sangat-sangat bagus sekali, sangat positif. Biasanya memang di sini orang-orang khusus yang ritual di sini, Dulur. Mungkin pejabat-pejabat, tapi memang privasi. Tapi memang energinya sangat cepat sekali. Biasanya untuk calon-calon lurah, untuk calon legislatif, untuk calon bupati maupun calon gubernur, Dulur. Kita akan menunggu jadinya Sendang Bimo, Dulur. Jadi Sendang Bimo nanti terhubung sama Arimbi. Jadi suaminya Arimbi itu Bimo, ya betul gitu ya. Nah, ini memang konsepnya sangat bagus. Jadi sumbernya dari Ratu siapa tadi?
Dewi Sekar Dewi yang menjaga. Dewi Sekar yang menjaga sumber. Lah dijadikanlah nanti sendang itu sendang Bimo dulur. Konsepnya sangat bagus. Nanti ikuti saya dulur, saya akan menunggu hujan reda dulu. Saya akan ke Lembagiri, saya akan menelisik misteri Lembagiri. Untuk saat ini kita cukup sekian dulur ya. Saya Gus Eki Surya Ningrat Jombang mengucapkan salam santun, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh iya dulur, ini barusan ternyata dapat bocoran dulur. Sekitar setengah jam saya tadi ngobrol review, setengah jam beliau baru bercerita bahwasannya di tempat ini akan ada pertemuan atau perkumpulan seluruh Indonesia. Jadi perwakilan dari daerah-daerah itu dari penggiat budaya sampai Malaysia. Sampai Malaysia dulur, tanggal 28, 29, 30. Silakan hadir di sini, nanti ketemu saya kan pasti hadir dulur sama Pak Arjo. Nanti kita ketemu ngobrol ngopi tentang energi spiritual di sini yang sangat besar sekali di seluruh Jawa Timur dulur ya. Oke dulur, kita akan review. Saya akan nyiwer dulu. Sekarang hujan masalahnya dulur ya. Saya akan ke Gunung Kunjung dulur. Oke, assalamualaikum.